Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. काबिल एहतराम जनाब सदर इजलास व मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मुझे Yang terhormat pimpinan sidang dan para hadirin sekalian, judul pidato saya adalah peristiwa-peristiwa menggugah keimanan akan dukungan Tuhan yang menyertai para mubalighin dan para dai ilallah di lapangan pengkhidmatan. Saudara-saudara tercinta, tabligh agama dan dakwat ilallah merupakan suatu tugas yang tanpanya tidak ada agama yang bisa disebut agama. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah pesan apa yang diturunkan kepadamu. Jika engkau tidak melaksanakannya, berarti engkau tidak memenuhi hak risalah tersebut. Dengan kata lain, hal yang terpenting dari risalah adalah tabligh. Namun tugas ini bukan hanya tugas Nabi saja, melainkan Allah Ta'ala memberikan tanggung jawab ini kepada setiap manusia untuk menyampaikan petunjuk kepada saudara-saudaranya yang lain yang telah sampai kepadanya. Sebab di dalam ayat yang telah saya sampaikan di awal di hadapan Anda sekalian, Allah telah berfirman, dan hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk. Dan mereka itulah yang akan sukses. Sejauh mana kita merenungkan kehidupan beberkat Nabi Karim SAW, kita ketahui bahwa beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk memenuhi tugas suci ini. Demikian beliau menjelaskan kerja keras dan dedikasi beliau. Diriwayatkan dari Hadrat Jabir bin Abdullah, Hadrat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaanku dan kalian seperti orang yang menyalakan api dan kupu-kupu, dan sayapnya mulai jatuh ke dalamnya, dan orang ini menyingkirkannya darinya. Demikian pula aku memegang punggungmu dan menyelamatkanmu dari terjatuh ke dalam api, tetapi kamu terlepas dari tanganku. Demikian pula beliau telah menciptakan semangat ini dalam diri para pengikut beliau, di mana umat manusia harus diselamatkan dari api ini tanpa menutup-nutupinya. Jika kita perhatikan ayat yang telah disebutkan di awal, maka kita temukan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan satu kunci keberhasilan di dalamnya. Sebagaimana dia berfirman, wa ulaika humul muflihun. Artinya, orang-orang yang akan meraih kesuksesan adalah orang yang mewakafkan hidupnya untuk menyebarkan ajaran agama ini di dunia. Dan jika seseorang meninggalkan dunia dan segala kepentingannya demi agama, Allah Ta'ala berjanji kepadanya bahwa dia sendirilah yang akan menjaga orang tersebut, dan dia memberinya rezeki dan pertolongan dari mana saja yang tidak ia sangka-sangka. Sebagaimana difirmankan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia menciptakan suatu jalan keselamatan untuknya dan dia memberikannya rezeki dari mana saja yang tidak bisa diprediksi. Imam Azam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menuturkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW, Hadrat Abdullah bin Haris, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, yaitu barang siapa yang menciptakan pengorbanan terhadap agama dalam dirinya, maka Allah Ta'ala sendiri yang menyempurnakan semua pekerjaan dan tujuannya.
dan Dia menyiapkan segala rezeki untuknya dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Nabi Karim Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum telah melakukan tugas penting ini dengan semangat yang sempurna, dan mereka telah menyaksikan dukungan ilahi dengan mata kepala mereka sendiri. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda tentang teladan suci sahabat dan tanggung jawab kita. Lihatlah teladan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak condong sebagian kepada agama dan sebagian kepada dunia, melainkan mereka tulus untuk agama, dan mereka telah mengorbankan semua jiwa dan harta mereka untuk Islam. Demikian pula hendaknya ada orang yang ditetapkan sebagai mubalighin dan wa'izin, yakni para penasihat untuk jemaat. Mereka harus fokus dan hendaknya tidak memikirkan perihal harta kekayaan. Ketika Hadrat Rasulullah mengirim seseorang untuk bertabligh, maka biasanya ia langsung melaksanakannya setelah mendapat perintah. Ia tidak meminta ongkos dan tidak pula memberikan alasan akan kemiskinan keluarganya. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang mewakafkan hidupnya untuk itu. Allah Ta'ala sendiri yang menolong orang-orang yang bertakwa. Dia merasakan kehidupan yang pahit untuk dirinya sendiri demi Tuhan. Tuhan mengasihinya yang memiliki ketulusan demi agama. Kami ingin sebagian orang dipilih yang akan mewakafkan dirinya sendiri demi pekerjaan tabligh dan tidak terikat oleh hal lain apapun. Siap menanggung segala macam penderitaan dan pergi ke setiap tempat lalu menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang yang bekerja dengan kesabaran dan penuh tanggung jawab, yang di dalam tabiatnya tidak ada dorongan keinginan pribadi dan mempunyai kekuatan untuk menyikapi dengan lemah lembut setelah mendengarkan setiap hinaan dan makian yang keras. Kemudian beliau bersabda, saya merasa perlu untuk menyampaikan kepada jemaat saya dan saya harus menyampaikan hal ini. Di masa yang akan datang, setiap orang, baik ia mendengar langsung ataupun tidak, jika menginginkan keselamatan dan kehidupan yang baik atau mencari kehidupan abadi, maka ia harus mewakafkan kehidupannya demi Allah. Dengan rahmat Allah Ta'ala, karunia Hadrat Masih Maud alaihi salam sejak awal mendapati orang-orang yang mengorbankan kehidupannya demi tabligh agama dan memperlihatkan contoh tauladan yang menjadi pengingat kembali kepada masa-masa awal. Dari tanah berbatu di Kabul hingga menara masjid di Lahore menjadi saksi akan hal tersebut, di mana mereka tidak pernah berpaling satu langkah pun dari pengorbanan agama yang telah dilakukan Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian karena mereka yakin bahwa tidak ada rancangan yang gagal dalam syariat. Demikian pula Allah Ta'ala juga memperlihatkan contoh pertolongan dan dukungannya yang cukup untuk mengobarkan keimanan. Contoh dukungan ilahi ini tidak hanya terjadi di satu tempat saja, namun contohnya terlihat di setiap penjuru dunia, bahwa di mana ular-ular kekafiran mencoba memberikan racun terhadap tabligh Ahmadiyah, maka Tuhan kita telah turun dari Arasy untuk membantu kita. Almarhum Ubaidullah Alim Sahib biasa menjelaskan artikel ini dengan cara yang baik, yaitu, kapanpun bumi menjadi Karbala bagi kita, maka Tuhan turun dari langit untuk kita. Mereka berbangga diri terhadap kekuatan dan kekayaan yang ada. Yang terindah adalah Tuhan bagi kita. Sejarah Ahmadiyah penuh dengan contoh-contoh dukungan ilahi, namun dengan menyesuaikan waktu, mari kita lihat beberapa tunas kebun Ahmad melalui celah-celah sejarah. Hadrat Maulwi Ghulam Rasul Rajiki Sahib radhiyallahu anhu adalah sahabat dekat Hadrat Masih Maud alaihi salam yang mewakafkan seluruh hidupnya untuk meninggikan kalimat Islam dan telah menyaksikan dukungan ilahi yang tak terhingga dan menulis sebuah buku berjudul Hayat Kursi yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Beliau mengatakan bahwa kegiatan gerakan Shudhi sedang berkuasa penuh di daerah Malkana dan mereka menggunakan cara-cara lain selain kemurtadan kaum muslimin lalu mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kemiskinan dan kesengsaraan ekonomi mereka dan memikat mereka secara finansial. Maka Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu mengambil tindakan bahwa untuk menghindari dampak buruk dari gerakan kemurtadan tersebut, kaum muslim
juga hendaknya memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan memperluas bisnis dagang mereka dan mengatasi kemiskinannya untuk membuka dan mengembangkan toko-toko mereka. Untuk tujuan ini, Huzur radhiyallahu anhu telah mengutus para mubalighin di bawah sebuah organisasi ke berbagai daerah. Dalam hal ini, hamba ditetapkan di distrik Jang, yakni Maulwi Sahib mengatakan, saya ditetapkan di distrik Jang. Ketika saya sampai di kota Jang, saya tidak langsung menemui teman-teman Ahmadi setempat, mengingat situasinya dan bertanya di kota tersebut, siapa orang yang paling berpengaruh dan dihormati di Jang, yang juga memiliki akhlak dan moral yang baik. Saya diberitahu bahwa komisaris kota Mia Syamsuddin Sahib memiliki sifat-sifat ini. Lalu setelah saya menemukan tempat tinggal beliau, saya pun pergi ke sana. Mia Syamsuddin sedang duduk bersama teman-temannya di halaman luas rumahnya. Orang-orang dari hampir setiap golongan diikut sertakan dalam pertemuan. Beberapa orang memakai cincin yang mahal dan Mia Syamsuddin sendiri juga sedang minum hak yang ditaburi perak di atasnya, yakni hukah. Saat hendak mendekati majelis, saya berkata dengan suara lantang, Assalamualaikum. Setelah menjawab salam, Mia Sahib bertanya kepada saya, Anda datang dari mana? Saya berkata, saya berasal dari Kadian Mukaddas dan saya seorang Ahmadi. Ketika dia bertanya tentang maksud kedatangan, maka saya sebutkan secara singkat gerakan syudi dari Arya dan keadaan buruk kaum muslimin serta skema yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan perkara-perkara tersebut dijelaskan seperti yang telah disebutkan oleh Sayyidina Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu dalam Risalah Islam. Mia Syamsuddin Sahib berkata, maksud dan tujuan tersebut bagus, tapi duduk maupun berdiri di sini untuk seorang Qadiani tidak bisa diizinkan. Dalam hal ini, saya menyebutkan perihal rasa simpati jemaat Ahmadiyah dan imam sucinya terhadap kaum muslimin dan bantuan mereka yang tepat waktu dalam pelayanannya, serta memberikan pandangan kepada mereka ke arah kerjasama dan dalam skema bermanfaat ini. Namun, sedikit pun mereka tidak memberikan perhatian ke arah hal itu. Pada waktu itu juga, seorang dokter yang duduk di dalam majelis itu mengatakan beberapa hal bahwa ilmu kedokteran merupakan sebuah ilmu yang pasti. Setelah mendengar hal ini, saya pun berkata bahwa kali ini saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat keilmuan, bahwa pepatah terkenal yang telah dikutip oleh para dokter Islam, yaitu pengobatan terhadap orang sakit itu ibarat menembakkan anak panah di kegelapan yang kadang mengenai sasaran dan kadang meleset. Oleh karena itu, untuk tepat jika dikatakan, tidak tepat jika dikatakan bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu pasti. Baru saja saya membicarakan hal ini, Mia Syamsuddin mendapat informasi dari rumah bahwa putrinya yang sedang hamil 8 bulan hampir meninggal karena muntah-muntah. Ia segera dilarikan ke rumah sakit persalinan. Di satu sisi, seorang pembawa pesan memberikan informasi ini, dan di sisi lain, saya keluar seraya mengucapkan Assalamualaikum dan berkata juga dalam bahasa Punjabi. Baru saja saya beberapa langkah beranjak keluar, Mia Syamsuddin Sahib berkata, Anda tetaplah di sini sebentar, dan jika Anda mengetahui tentang pengorbanan, maka berilah resep obat untuk orang yang sakit ini. Saya katakan untuk ibu hamil yang muntah-muntah, ambil 7 lembar daun pipal yang dikerjakan sendiri. Dan setelah membakarnya, masukkan abunya ke dalam mangkuk berisi gula, dan larutkan abu di dalamnya dengan menambahkan 3 liter air. Kalau abunya sudah mengendap, lalu dicampurkan seperti ini 7 kali, lalu disaring airnya dan diminumkan kepada si pasien. Sesuai yang saya katakan, Mia Sahib yang melakukannya. Sungguh mukjizat Tuhan, muntah-muntah, si pasien segera berhenti, dia meminum air tersebut dan kesehatannya segera membaik. Ketika dia melihat kuasa ilahi ini, seorang laki-laki berlari ke arah saya dan meminta saya untuk berhenti. Saat itu, saya sudah pergi, cukup jauh dari rumah. Lalu saya berhenti. Tak lama kemudian, mereka juga datang. Setelah benar-benar mengapresiasi pengobatan itu, mereka meminta saya untuk tetap bersama mereka sebagai tamu. Mereka akan memperhatikan kenyamanan dan kemudahan bagi saya dan akan menunaikan pelayanan tamu. Saya katakan bahwa Anda menolak undangan saya yang bermanfaat bagi khalayak umum, lalu Anda mengundang saya secara pribadi. Mia Sahib meminta maaf dengan sungguh-sungguh
dan mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah karena ketidaktahuan. Sekarang saya akan membuat pengumuman di kota setiap hari untuk mengumpulkan umat Islam dan mengadakan pertemuan untuk banyak-banyak memberikan pengabdian kepada umat Islam. मैंने उनसे कहा कि मेरी दावत को जो कौमी के हालत की थी, कौमी फायदे की थी, उसको तो आपने रद्द कर दिया। अब अपने तौर पर मुझे जो है वो दावत Jadi, seperti yang dijanjikan, beliau mengadakan pertemuan setiap hari dan dia sendiri yang memimpin pertemuan-pertemuan ini. Dan dengan mendengarkan pidato saya, timbul kesadaran yang besar di kalangan umat Islam. Zindabad. Zinjai. Jadi, seperti yang dijanjikan, beliau mengadakan pertemuan setiap hari, dan dia sendiri yang memimpin pertemuan-pertemuan ini, dan dengan mendengarkan pidato saya, timbul kesadaran yang besar di kalangan umat Islam. Pada saat itu, toko-toko Muslim baru dibuka, dan toko-toko serta usaha-usaha yang ada sebelumnya menjadi lebih ramai dan makmur. Sekarang lihatlah bahwa orang yang tidak mengizinkan Maulwi Sahib berdiri di rumahnya dan menganggap sulit bahkan untuk berbicara, ia malah menjadi patuh hanya karena kekuasaan ilahi. Kini tidak ada tindakan manusia yang bisa dilakukan terhadap penyakit putrinya. Yang ada hanyalah pertolongan Tuhan yang telah mengatur untuk ditinggikannya nama Islam. Kemudian beliau menjelaskan suatu kejadian di Bhagalpur bahwa telah diadakan suatu pertemuan di Bhagalpur. Dibuatlah tempat pertemuan dengan cara memasang tirai di lapangan yang luas. Tepat pada saat pertemuan hendak dimulai, datanglah awan hitam yang sangat tebal dan tetesan-tetesan besar mulai berjatuhan. Dikatakan bahwa saya sedang duduk di samping panggung, melihat bahayanya hujan dan berdampak buruk pada tabligh Islam. Hati saya dipenuhi gejolak kepada Allah Ta'ala, dan dengan gejolak ini saya berdoa, "Ya Tuhan, awan gelap ini mulai menghambat penyampaian pesan jemaat Engkau dan mulai menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk bertabligh. Maka dengan kemuliaan dan karunia Engkau, hentikanlah datangnya awan yang menyebabkan hujan ini dan singkirkanlah ia." Lalu ketika orang-orang mulai bergerak ke sana kemari karena jatuhnya tetesan air yang tebal dan beberapa orang bersiap untuk menutup lantai yang terhampar di bawah, saya melarangnya dan meyakinkan orang-orang untuk tetap duduk dengan tenang meskipun awan masih di atas atap. Ini adalah kekuatan yang luar biasa dari kuasa Tuhan, di mana tadinya awan tebal datang dengan cepat, telah tersingkir berkat kuasa ilahi, dan tetesan hujan pun berhenti, dan pertemuan kami berhasil terselenggara atas karunia Allah Ta'ala. Dua sahabat besar Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Syekh Zainul Abidin radhiyallahu anhu dan Hadrat Hafiz Hamid Ali Sahib radhiyallahu anhum, yang beliau alaihissalam sendiri utus ke Afrika Timur. Mereka menulis tentang perjalanan mereka ke Afrika Timur bahwa bagaimana Allah Ta'ala telah mendukung dan menolong kami dan meyakini bahwa doa Hadrat Masih Maud alaihissalam menyertai kami. Inilah kisah mereka. Dikatakan bahwa kami berangkat dengan sebuah kapal dan terdapat 1.000 orang musafir di dalamnya. Hanya beberapa hari sebelum mencapai Afrika, kapten kapal mengumumkan di tengah malam bahwa kapal telah dilanda badai dan mengalami kerusakan tanpa ada harapan untuk selamat. Orang-orang berdoa. Syekh Sahib meriwayatkan bahwa Bhai Hamid Ali Sahib membangunkan saya. Saya bertanya, mengapa orang menangis? Hafiz Sahib memintaku berjanji bahwa aku tidak boleh bersedih, lalu menjelaskan kejadiannya dan menyuruhku berdoa. Saya katakan bahwa kapal tidak bisa tenggelam. Ada 2 murid Masih Maud alaihissalam yang duduk di atasnya. Utusan Allah Ta'ala telah memberiku kabar baik bahwa kalian berdua bersaudara harus pergi ke Afrika dan kembali dengan sehat dan selamat. Maka Bhai Hamid Ali berkata, tahukah kamu jika ada penafsiran lain terhadap sabda Huzur? Kata-kata membutuhkan penafsiran. Saya katakan sekali-kali tidak. Iman dan keyakinanku adalah apa yang aku dengar dari mulut Huzur, maka itulah yang akan terjadi.
Maka kami pun ikut berdoa saat itu. Sekitar 1,5 jam kemudian, kapten mengumumkan bahwa sekarang sudah aman dan kapal telah keluar dari bahaya. Kira-kira pada hari keempat kami tiba dengan selamat di Afrika Timur. Setelah itu kapal tetap tinggal di sana selama 8 hari. Kemudian kapal itu berangkat ke Zanzibar dan hanya berselang sehari kemudian ia tenggelam di tengah perjalanan, yakni kapal tadi. Konon, paman saya Syihabuddin pergi ke Batala untuk membeli surat kabar dan membaca berita tersebut di surat kabar. Lalu dia pulang dan memberitahu Bhai Fakir Ali. Dia berkata, jangan ceritakan ini di rumah. Namun kabar ini harus disampaikan ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Keduanya datang ke Kadian dan mulai menangis setelah bertemu dengan Hadrat Sahib. Ketika Huzur alaihissalam menanyakan alasannya, mereka menjelaskan berita tersebut dan mengatakan bahwa mereka berdua pasti telah tenggelam. Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan sangat yakin bersabda, sekali-kali tidak. Mereka masih hidup. Dan pergilah dan lihatlah. Surat yang sampai di rumahmu pasti berisi surat dari saudara-saudaramu dan juga surat dari saya. Jika saya menerima suratnya terlebih dahulu, saya akan mengirimkannya kepada Anda, dan jika Anda mendapatkannya terlebih dahulu, maka kirimkanlah kepada saya. Kemudian, demikian pula Hadrat Maulana Nazir Ahmad Sahib Mubashir, seorang khadim lama jemaat, menulis bahwa ada sebuah kejadian pada bulan Juli tahun 39, di mana seorang pemuda dari negara Dagoba, Ghana, kembali dari Makkah Mukarramah setelah menyelesaikan haji ke Baitullah dan pendidikan agama, lalu pergi dan menetap di sebuah desa di Ghana bernama Syaraha. Untuk meningkatkan pamornya, dia mulai membuat propaganda terhadap kami bahwa saya berasal dari Mekah dan Imam Mahdi belum muncul. Para Ahmadi menggunakan penjelasan yang keliru katanya. Dan dikatakan bahwa propagandanya menjadi begitu kuat sehingga seorang kepala suku di daerah itu bernama Muhammad berkata, Salpan mendatangi saya dan mengatakan tentang propaganda beracun orang ini bahwa hendaknya ada tindakan yang diambil terhadapnya. Saya katakan padanya bahwa saya sibuk dengan beberapa pekerjaan penting, bawalah salah satu murid saya, tetapi dia tidak setuju lalu pergi ke sana. Tapi dia tidak ikut berdebat dengan mencari-cari alasan. Atas hal itu, penduduk desa menginginkan supaya saya memberikan pidato tentang tanda-tanda Mahdi. Oleh karena itu, saya berpidato tentang hal itu selama 2 jam. Setelah itu, hadirin diberi kesempatan untuk melontarkan keberatan dan bertanya, tapi tidak ada yang menanyakan pertanyaan yang masuk akal. Sebaliknya, berdasarkan hukum negara, mereka memulai prosesi dengan mengikat pita putih, bendera putih, dan mengatakan bahwa tanda Mahdi adalah gempa bumi yang belum terjadi. Oleh karena itu, Mahdi ini adalah palsu. Karena jika Mahdi telah muncul, pastilah gempa bumi terjadi. Gempa bumi di wilayah Ghana ini biasanya sangat jarang terjadi. Bahkan mungkin tidak ada. Saya belum pernah menyaksikan gempa selama 8 tahun saya bermukim. Namun ketika saya mendapat informasi tentang tindakan mereka ini, maka saya berdoa kepada Allah Ta'ala selama seminggu dengan penuh rintihan dan pilu, supaya Allah memperlihatkan tanda berupa gempa bumi sesuai dengan tuntutan para penentang tersebut, dan untuk memperlihatkan kebenaran Mahdi alaihissalam. Dikisahkan bahwa doa ini mempunyai pengaruh yang luar biasa, sehingga saya yakin bahwa Allah pasti akan memperlihatkan tanda berupa gempa bumi di negeri ini, dan saya membuat program pertemuan di 3 tempat di daerah ini dan menjelaskan semua kejadian di setiap tempat tersebut, lalu mengumumkan bahwa sekarang pasti akan terjadi gempa bumi untuk mengungkapkan kebenaran Mahdi alaihissalam. Lalu pertemuan baru saja terjadi di 2 lokasi tersebut dan sedang dilakukan penataan untuk lokasi ketiga. Gempa bumi yang sangat kuat terjadi di seluruh Ghana pada waktu Isya, malam antara Kamis dan Jumat. Dan keesokan harinya ketika saya hendak kembali ke markas Salpan, di mana saja saya melintas, orang-orang terkejut melihat saya dan mengatakan bahwa orang itu mengatakan bahwa akan datang gempa bumi, dan itu telah terjadi, dan orang-orang musyrik serta Nasrani juga mempermainkan masalah 2 bintang. Lalu mereka mulai mengumumkan bahwa Mahdi umat Islam telah datang karena gempa bumi telah terjadi. Dan karena hal itu, 180 orang baiat di daerah terdekat. J.
Allahu Akbar. फिर इसी तरह Demikian pula, Maulana Sadik Sumatri, salah satu khadim setia jemaat, menceritakan sebuah kejadian unik tentang dukungan ilahi, bahwa bagaimana Allah Ta'ala memaksa suatu bangsa untuk bertekuk lutut demi satu orang. Dikatakan bahwa pada Perang Dunia Kedua, tanggal 6 Maret tahun 42, Jepang telah menguasai seluruh Indonesia dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Saat itu beliau bertugas di Indonesia. Jika ada keluhan terhadap seseorang, maka itu akan menjadi alasan kematiannya. Tidak ada investigasi atau penelusuran. Keputusan itu diperdengarkan, namun secara umum dianggap tidak perlu untuk diperdengarkan. Dengan segera eksekusi dilaksanakan. Dikatakan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk membunuh saya juga. Informan mengatakan bahwa ada dua pengaduan yang dikirimkan tentang saya. Yang pertama adalah Jemaat Ahmadiyah merupakan antek-antek pemerintah Inggris. Yang kedua, seluruh umat Islam Sumatera telah memberikan fatwa bahwa perang Inggris dan Amerika melawan Jepang adalah jihad di jalan Allah. Saya mengingkari pemberian fatwa tersebut, malah saya menulis artikel yang menentangnya. Dikatakan bahwa dalam hal ini saya berpesan kepada jemaat agar berkomitmen untuk melaksanakan salat tahajud, menerapkan keteraturan di dalamnya dan berdoa. Dan jika ada yang mendapat mimpi atau kasyaf atau penglihatan apapun, maka beritahu saya. Dikatakan bahwa setelah gerakan ini, saya sendiri sibuk dalam doa setiap waktu, dan setiap waktu melihat junjungan hakiki saya. Dikatakan bahwa aku ingat betul mimpi itu, bahwa pada malam keempat setelah selesai tahajud, sebelum subuh aku berbaring sebentar dan di dinding diperlihatkan tulisan dengan huruf tebal, yaitu bacalah bagian kelima kitab Nabi Daniel. Azan pun dikumandangkan. Saya bangun untuk salat subuh dan diberitahukan kepada teman-teman saya yang hadir tentang mimpi saya. Lihatlah bagian kelima kitab Nabi Daniel, apa yang tertulis di dalamnya. Ada tertulis bahwa setelah Nasr, putranya Belshazzar, menjadi raja, ia adalah penyembah berhala dan juga zalim. Dan dia bermimpi sebuah mimpi yang panjang, di mana Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah tulisan. Dia mengumpulkan orang-orang dan meminta takbirnya, tetapi mereka semua mengatakan bahwa kami tidak memahaminya. Akhirnya Nabi Daniel dibawa ke hadapan raja. Dia berkata, wahai raja, ini dari Allah Ta'ala, dan arti kata pertama di dalamnya adalah Allah telah menghisap kerajaanmu dan telah menyelesaikan semuanya, yaitu mengakhirinya. Lalu arti kata yang kedua adalah engkau ditimbang dalam timbangan dan hasilnya sedikit, dan arti kata yang ketiga adalah kerajaanmu dibagi-bagi dan diberikan kepada bangsa Media dan Persia. Belshazzar dibunuh pada hari yang sama ketika Nabi Daniel menjelaskan tabir ini, dan Daramandi mengambil alih kerajaan pada usia 62 tahun. Dengan kata lain, inti dari mimpi tersebut adalah bahwa pemerintah Jepang juga akan mengalami nasib yang sama seperti pemerintahan Belshazzar. Mimpi saya ini pada akhir April 45 atau awal Mei, dan saat itu mimpi tersebut banyak juga diceritakan kepada teman-teman Hindu dan Sikh. Lalu pada tanggal 14 Agustus tahun itu juga, bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, dan pemerintah Jepang digulingkan. Pada hari yang sama, keluar surat dari antara surat kabar pemerintah Jepang yang di dalamnya memuat tentang keputusan eksekusi mati 65 orang pada malam 23-24 Agustus 45. Dan nama teratas adalah saya, yaitu nama Maulana Sadik Sumatri Sahib. Maka Allah Ta'ala melindungi mereka dengan cara ini. Dikatakan bahwa hanya tinggal 10 hari lagi untuk pelaksanaan eksekusi ini, lalu Allah Ta'ala yang Maha Qayyum, yang mendengarkan hamba-hambanya yang lemah dan tidak berdaya, menghancurkan pemerintah Jepang, dan sebelum dia meletakkan tangan atas hamba Tuhan yang rendah ini, dia melumpuhkan seluruh kekuatan. Demikian pula, seorang khadim jemaat yang lain, Hadrat Maulana Syekh Wahid Sahib, menulis bahwa pada tahun 68, kami memutuskan untuk membuka cabang misi Ahmadiyah di kota terkenal di Fiji, dan juga membeli rumah yang cocok untuk itu. Lalu perlawanan kuat terhadap kami dimulai di kota ini. Saat itu, pimpinan penentang kami adalah seorang yang luar biasa bernama Abu Bakar Koya. Lalu dia dan para penentang lainnya mulai mengumumkan bahwa mereka akan membakar bangunan misi Ahmadiyah di Ba. Dan suatu malam, entah bagaimana salah satu dari mereka menuangkan minyak ke bagian rumah misi kami lalu membakarnya. Dan dia yakin bahwa api sekarang akan menjalar ke setiap penjuru karena bagian itu merupakan kayu. Maka dengan kayu itu
maka dengan cepat kayu itu terbakar dan menghitamkan rumah misi kami. Pelaku pembakaran langsung kabur begitu menyalakan api. Namun bagaimana perlakuan Tuhan? Sebelum kami menyadarinya, api itu padam dengan sendirinya tanpa menimbulkan kerugian apapun. Dikatakan bahwa kami sedang dalam perjalanan, dan ketika kami kembali keesokan harinya, kami melihat api telah membakar bangunan yang sebagian besarnya terbuat dari bahan kayu, yang mana beberapa pahan kayu telah terbakar, namun padam sebelum menyebar. Ketika sedang memeriksa kerusakan yang terjadi di dalamnya, Mubalik in charge Maulana Nurul Haq Sahib Anwar menghela nafas dengan sangat sedih dan mengatakan bahwa siapapun yang berusaha membakar pusat penyebaran Ahmadiyah agama Islam Allah Ta'ala ini, semoga Tuhan membakar rumah itu menjadi abu. Demikianlah yang Tuhan telah lakukan, di mana kebetulan beberapa hari kemudian rumah Abu Bakar Kuya, pimpinan penentang, tiba-tiba terbakar di bak, dan meskipun ada upaya untuk memadamkannya, rumahnya terbakar habis menjadi abu. Kemudian berkenaan dengan Maulana Ghulam Hussein Sahib, dikatakan bahwa ketika Inggris mulai datang kembali, terjadi penembakan dari kedua sisi. Ledakan peluru memicu kebakaran di lingkungan tempat tinggalnya dan api menyebar hingga ke dekat rumahnya dan terus menjalar dengan cepat. Teman-teman jemaat sangat khawatir setelah melihatnya. Kayu-kayu terbakar di dekat rumah Maulwi Sahib dan diperkirakan bahwa mengeluarkan barang-barang pun sulit. Saat itu orang-orang ingin mengeluarkan barang tersebut, namun Maulwi Sahib melarangnya dan berkata, "Jangan khawatir. Terdapat ilham kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa api adalah hamba kami, bahkan hamba dari hamba kami. Api tidak dapat merusak apapun dari anjuman Ahmadiyah." Lalu Allah Ta'ala mendengar suara hambanya yang lemah dan tidak berdaya dan mengabulkan doa mereka, dan kata-kata ini keluar dari mulut Maulwi Sahib sehingga api segera padam, dan api telah membakar rumah-rumah di depan dan di belakang, menyisakan beberapa rumah di tengah. Namun masih banyak yang terlindungi dan rumah-rumah di sebelahnya juga aman. Hadrat Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajiki meriwayatkan bahwa Chaudhry Nadir Khan Sahib yang merupakan kepada desa Gazikot dan seorang Ahmadi yang mukhlis menyelenggarakan pertemuan yang bertajuk tabligh di sana, dan selain para mubalikin dan pembicara, teman-teman Ahmadi di sekitar juga diundang untuk bergabung dalam pertemuan ini. Pertemuan itu ditetapkan selama 2 hari. Ketika orang-orang non-Ahmadi mengetahui tentang pertemuan ini, mereka juga mengundang para ulama mereka yang terkenal dalam melakukan pelecehan dan sangat terkenal dalam melontarkan cacian. Tidak ada yang mereka miliki selain cacian. Keadaan inilah yang juga terjadi saat ini. Dan dengan memasang tenda dan membuat panggung di dekat tempat pertemuan kami, seperti biasa, mulai melancarkan perlawanan terhadap jemaat dan orang-orang suci di jemaat. Mereka mulai mencaci dan menghujat. Dikatakan bahwa baru saja beberapa menit kemudian angin kencang muncul dari satu sisi, dan badai ini mengarah ke pertemuan mereka dan menyebabkan hembusan angin sedemikian rupa sehingga tenda mereka terbang dari jauh dan jatuh. Para panitia terpaksa pergi dan wajah para hadirin pertemuan itu disingkirkan. Bahkan wujudnya pun tidak terlihat. Maulana Muhammad Sadiq Sahib menulis sebuah kejadian sendiri dari Indonesia bahwa almarhum Chaudhry Rahmat Ali Sahib sedang duduk di toko penjahit Ahmadi Mukarram Muhammad Yusuf Sahib di Kota Padang ketika seorang pendeta uskup Kristen dari Belanda keluar untuk bertablik bersama para sahabatnya, dan dia mulai berdiskusi perihal Islam dan Kristen dengan Maulana Sahib, yang mana banyak orang berkumpul untuk mendengarkannya. Sementara itu, hujan deras mulai turun. Saat hujan mulai turun di kawasan ini biasanya berlangsung selama beberapa jam. Maka setelah berdebat, ketika sang pendeta tidak bisa melawan dalil-dalil dan menjadi terhina, untuk menutupi kekalahan dan kegagalannya, ia berkata kepada Hadrat Maulana Sahib bahwa jika agamamu yaitu Islam benar dan lebih baik dari agama Kristen, maka saat ini katakanlah pada Tuhan Islammu untuk menunjukkan kekuasaannya dan menghentikan hujan deras ini seketika. Inilah permintaannya. Lalu Maulana Sahib tanpa ragu-ragu dengan penuh kepercayaan kepada Tuhannya yang hidup menyapa hujan dengan suara yang sangat percaya diri. "Wahai hujan, saat ini berhentilah dengan perintah Tuhan dan berikan bukti adanya Tuhan Islam yang hidup dan benar." Dikatakan bahwa Tuhan Islam dipertaruhkan. Setelah itu, tidak sampai beberapa menit berlalu, hujan pun reda, dan sang pendeta serta seluruh yang hadir terheran-heran melihat keagungan Allah Ta'ala ini.
Hadrat Masih Maud Islam bersabda, umat Allah yang suci mendapat pertolongan dari Allah. Ketika itu datang, maka diperlihatkan sebuah dunia kepada dunia. Dia menjadi angin dan menerbangkan setiap aroma, dan menjadi api dan membakar setiap lawannya. Saya ingin mengakhiri pidato ini dengan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat melakukan tugas kita. Amin. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.